Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan kita masih dikumpulkan untuk acara kajian ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dan beserta keluarganya dan pengikutnya serta sahabatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Untuk kajian kali ini akan temanya itu adalah pentingnya keseimbangan ibadah ritual dan sosial yang akan disampaikan oleh Ustadz Kartomi Hamzah yang alhamdulillah sudah di tengah kita. Sebelum dimulai untuk acara kajian ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustadz waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah, seluruh jamaah kajian siang yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di awal tausiah kita pada kesempatan siang hari ini, mari lebih dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tentunya pertemuan kita pada siang hari ini tidak bisa lepas dan tidak bisa dilepaskan dari izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun agak terlambat, bukan agak kali Pak ya, sangat terlambat, saya akhirnya bisa tiba juga di gedung deh. Jadi ini informasi aja. Sekarang kalau mau ke Ciputat ya, atau Ciputat mau kemari, itu harus siap-siap apa ya, mungkin waktu 2 jam lah. Tadi saya berangkat dari Ciputat, itu Ciputatnya UIN ya, udah arah kemari kan, udah lewat dari Ciputat. 10:30 saya berangkat, nyampe sini jam 12:30, jadi 2 jam perjalanan. Alhamdulillah. Ya, jadi Jakarta itu kalau nggak ada kebijakan ekstrim, saya kira nggak mungkin nggak macet. Jadi harus ada kebijakan ekstrim. Apa bentuknya? Ya kita nggak tahu. Ya yang penting harus dicari solusinya. Karena banyak dampaknya nih, ya kan? Banyak ada orang yang barangkali mau ada tabligh terlambat gara-gara macet. Yang paling bahaya kalau orang mau beranak, bahaya tuh, ya kan? Nanti belum nyampe rumah sakit udah lahir duluan. Ya. Baik, kepada para jamaah, pada kesempatan siang hari ini saya diamanahkan oleh pihak panitia barangkali ya, ada pengurus ya, untuk memberikan tausiah yang dengan tema keseimbangan ibadah ritual dan sosial. Jadi ada ibadah ritual, ada ibadah sosial ya, atau bahasa kerennya ada ibadah mahdho, ada ghairu mahdho gitu loh. Nah, kalau bicara masalah ibadah ya, selama ini kita agak-agak sempit melihat ibadah gitu loh. Jadi banyak orang fokus kepada ibadah-ibadah ritual, tapi mengabaikan ibadah-ibadah sosial. Padahal dalam Islam itu porsi antara ibadah ritual dan sosial itu nggak boleh timpang, harus seimbang, gitu loh. Bahkan ada kelebihan-kelebihan yang ada dalam ibadah sosial, tapi di ibadah ritual nggak begitu nampak kelebihan itu. Contoh begini aja lah.
Saya tanya kepada Anda sekalian ya. Kalau pergi haji itu ibadah ritual apa sosial? Pergi haji, rukun Islam kelima. Itu ibadah ritual atau ibadah sosial? Nah, ritual. Ya, itu ibadah ritual. Kalau menyantuni anak-anak yatim, sosial apa ritual? Sosial. Coba lihat coba dah. Kalau bicara masalah haji nih ya, banyak orang kadang-kadang punya hobi pergi haji. Mantap tuh. Hebat tuh. Nama unggul, hobi haji. Hebat tuh. Jadi ada orang hobinya pergi haji itu. Jadi kadang-kadang nih, jangan anak buahnya Haji Muhyiddin nih. 2 kali pergi haji. Jadi mereka pergi haji, ya kan? Wah, hajinya udah 5 kali, umrohnya udah 16 kali. Itu berangkat tiap tahun itu berangkat. Padahal di samping kanan kiri mereka itu ada orang-orang yang butuh bantuan, gitu loh. Jadi mereka itu pergi haji berkali-kali, seakan-akan Nabi itu pernah haji berkali-kali. Maaf ya, saya tanya kepada Anda nih. Nabi kita Muhammad itu haji berapa kali sih? Tahu nggak? Bagus. Emang diam aja mendingan Pak kalau nggak tahu mah. Ya, daripada bunyi salah. Nabi kita Muhammad itu pergi haji termaktub dalam sejarah cuma 1 kali. Haji pertama sekaligus yang terakhir. Padahal haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi begitu 6 tahun Nabi hijrah tinggal di kota Madinah baru turun perintah pergi haji tahun ke-6 Hijriah. Berarti kalau mau Nabi itu punya kans sebagai haji itu paling tidak 4 kali ya. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Tahun ketika dia wafat. Jadi minimal kalau Rasulullah mau itu dia 4 kali pergi haji. Tahun ke-6 ya kan ketika turun perintah itu, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 Hijriah ya. Karena kan tahun ke-10 beliau wafat. Tapi jelas sekali Rasulullah cuma pergi haji 1 kali. Nah, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, ke-9 Rasul ngapain? Beliau milih tinggal di kota Madinah, saudara. Ngapain di Madinah? Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, sekaligus mengajarkan umat. Jadi kalau memang betul haji berkali-kali itu ada kebaikan yang sangat banyak, Nabi orang pertama Pak yang melaksanakan haji berkali-kali. Ini mau haji berkali-kali, anak yatim gak diurusin. Maaf, nih ada 2 hadis nih ya. Yang satu hadis mengenai keutamaan haji yang mabrur. Sama yang satu lagi hadis menyantuni anak-anak yatim yang yang fakir, yang lemah. Kalau orang pergi haji itu sama Rasulullah cuma dijanjikan masuk ke dalam sorga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Orang yang pergi haji ya kemudian hajinya mabrur. Jadi kata Rasulullah ini orang nggak dapat apa-apa kecuali masuk ke dalam surga. Ya, jadi yang pergi haji kemudian hajinya mabrur masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang menyantuni anak yatim, ibadah sosialnya, itu dijanjikan oleh Rasulullah nanti akan berdampingan denganku di surga. Coba saya tanya nih kepada Anda sekalian. Masuk surga saja, dengan masuk surga berdampingan dengan Rasul, kira-kira derajatnya tinggi yang mana? Masuk surga tok ya, tapi tidak dekat dengan Rasul gitu. Dengan masuk surga tapi dekat dengan Rasul, tinggi mana? Nah, jadi status menyantuni anak yatim itu lebih tinggi daripada tadi berangkat haji. Makanya ada beberapa ayat atau hadis yang mengatakan begitu, bahwa ibadah sosial jangan dianggap remeh. Ini sholatnya rajin, zikirnya getol, sampai hitam jidatnya. Ya kan, hatam Quran berkali-kali, tapi ada anak yatim ya nggak pernah dipedulikan. Gitu. Makanya seimbangkan itu antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya kan? Jadi sholat nggak ada nilainya barangkali kalau kita nggak peduli kepada sesama. Tapi peduli kepada sesama pun kosong kalau kita tidak sholat. Ya, jadi antara 2 ini tolong jangan dipisahkan ya. Harus harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya sekarang kan bulan Muharram nih ya. Kalau kita perhatikan nih bulan Muharram ini kan ada 2. Yang satu mungkin ibadah sunnah dalam artian Nabi udah kerjain. Yang satu lagi ibadah tapi Nabi nggak pernah nentuin kalau di bulan Muharram ibadah itu. Tebak apa kira-kira?
Ini kan belum Muharram nih, tanggal 8 ya. Ada dua kan kebiasaan kita tuh di bulan Muharram. Pertama kan melaksanakan ibadah yang Nabi udah contohkan, ya kan? Yang satu lagi melaksanakan ibadah yang Nabi nggak contohkan, cuma di bulan Muharram. Tebak apa kira-kira? Ayo, ada air nggak? Maaf ya, saya buru turun banget ini. Saya diemin aja, diem juga. Saya minta Pak Unggul jadi itu. Maaf ya. Ayo, yang Nabi laksanakan di bulan Muharram itu ibadahnya apa coba? Maaf ya, kalau Anda tanya begini, Pak Ustadz, ada nggak zikir khusus, sembahyang khusus di bulan Muharram? Saya jawab ya, tidak ada. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sembahyang ini di bulan Muharram, itu nggak ada. Ya, jadi yang namanya sembahyang atau sholat itu ibadah makhluk, ibadah ritual. Ya, kalau ibadah ritual itu nggak boleh ada inovasi manusia, nggak boleh. Contoh puasa ya. Nah kalau puasanya boleh, karena di bulan Muharram ini ada puasa yang istilah kata Nabi udah kerjakan bertahun-tahun, yaitu puasa tanggal 10 Muharram sama 9 Muharram. Cuma kalau 9 Muharram Nabi itu baru niat ya dengan bersabda, kalau umur saya sampai kepada Muharram tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram yang biasanya cuma 10 Muharram. Nah, tapi begitu masuk Muharram tahun depan nggak keburu ya, beliau keburu meninggal dunia. Makanya kalau ada pertanyaan, apa kira-kira amal kebaikan yang Nabi udah ngomong cuma belum sempat dikerjain? Satu jawabannya, puasa sunnah tanggal 9 bulan Muharram, Tasu'a namanya. Nah kalau Asyura yang 10 itu udah rutin tuh. Nah lu ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, saya itu udah biasa loh Pak, kalau bulan Muharram itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah kalau tanggal 9 sama 10 oke, aman, karena emang ada ketentuan dalil ya. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 8 ini yang ya sedikit riskan. Mengapa? Karena puasa itu ibadah ritual murni. Ya, ibadah ritual murni itu ulama sepakat nggak boleh ada campur tangan manusia. Jadi yang ada aja kita pakai. Sami'na wa ata'na. Emang ada yang bilang begini sama saya, Pak Ustadz, bukannya makin banyak makin bagus kalau ibadah, bener, tapi nggak semua. Ibadah kan pakai dalil ya, bukan pakai akal. Contoh begini, ada ibadah yang pakai akal masuk, tapi pakai dalil mentok. Contoh begini, sholat subuh. Sholat subuh saya tanya kepada Anda berapa rakaat? 2. Lagi kesiangan, nggak kesiangan, berjamaah, sendirian, ya nggak? Ngantuk, nggak ngantuk, subuh dari zaman Nabi sampai kiamat 2 rakaat. Itu sepakat ulama tuh. Tiba-tiba orang tua kita sembahyang subuh 6 rakaat. Kita tanya, Pak, sembahyang apa Pak? Sembahyang subuh. Kok banyak banget Pak? Kamu bagaimana sih? 2 rakaat aja bagus, bagaimana kalau 6? Bisa nggak diterima begitu? Bisa nggak diterima? Mana colokannya? Nggak ada. Yaudah nggak apa-apa, gampang. Udah, duduk. Nanti alih-alih ngambil sedotan, jadi tinggalan ilmu nanti. Ya, jadi sembahyang subuh 2 rakaat. Ya, jadi kalau ada orang sembahyang subuh 6 rakaat dengan dalil makin banyak makin bagus, bener nggak tuh pendapatnya? Bener nggak? Nggak bisa. Ya, jadi untuk puasa ya, yang saya tahu ya, dan insya Allah ini benar, itu cuma 2 hari. Ya, tanggal 9 sama tanggal 10 itu ibadah ritual murni, sunnah, dalam artian ada contohnya. Itu cara Islam ya. Tapi kalau cara-cara budaya kita macam-macam, makanya maaf ini sedikit melenceng nih. Tahu nggak kalian, Anda, kenapa negara kita kok bahasa kampungnya nih ya, belangsaknya nggak pernah hilang-hilang, tahu nggak kenapa? Negara kita kan apa urusannya pasti jarang yang beres. Kasus A belum beres, muncul kasus B. Kasus B baru jalan, ada kasus C. Kenapa coba kita punya urusan tidak pernah beres? Banyak yang bilang begini Bapak Ibu. Katanya itu gara-gara negara kita kualat. Kualat dengan status sebagai negara yang paling banyak orang Islamnya. Silakan cek, silakan hitung. Terbukti ini. Sedunia itu negara yang paling banyak jumlah muslimnya kita, Pak Umul. Arab Saudi aja nih tempat Islam netes. Telur kali. Tempat Islam lahir itu orangnya nggak sebanyak kita.
Terbanyak sedunia orang Islamnya kita. Tapi lihat dong, hukum Islam paling nggak jalan di mana? Di negara kita. Dan yang paling menjijikan, praktek klinik, hurufat, bid'ah, syirik paling subur di negara kita. Dengan satu alasan, ini budaya nenek moyang. Iya toh? Coba kemarin malam satu surah tuh. Ya kan, waduh, ada penjamasan pusaka. Yang punya keris, tombak, golok, gunting kuku kalau perlu barangkali. Dia peniti itu. Dia cuci, dia jamas. Apa kata mereka? Pak, ini ada penunggunya, Pak, khodam. Ini khodamnya, Pak, kalau nggak saya mandi bisa marah-marah sama saya, Pak. Lihat, coba lihat. Ya kan, punya pusaka nggak dimandiin, takut khodamnya marah. Kemarin nggak sembahyang subuh, tenang aja lu. Ya nggak, Pak? Maaf ya, orang kalau misalnya nggak sembahyang subuh nih, tenang-tenang aja nih, nggak ada rasa nyesel, nggak takut kepada Allah. Begitu punya keris ada khodamnya nggak dimandiin, takut kepada khodam, kira-kira Pak, orang itu musyrik nggak? Musyrik nggak? Positif, musyrik, titik, nggak ada koma. Kenapa? Lebih takut kepada khodam dicuci. Ada yang bilang, Pak, saya kalau nggak ada ini Pak nggak pede. Nanti orang bakal benci kepada saya. Aduh, gampang sebetulnya mah. Kita ya sebagai manusia, sebagai karyawan, pegawai, kalau pengen orang suka sama kita, gampang caranya. Bagaimana? Ama yang muda hormat, ama yang tua, ama yang muda sayang, ama yang muda hormat, ama yang butuh bantuan kita sigap menolong mereka dan merasa nyum. Dijamin semua orang suka sama kita. Maaf ya, mbak-mbak ini udah punya ini belum? Suami? Belum, banyakannya belum atau banyakan sudah punya? Yang belum kayaknya. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, bagaimana Pak, ada nggak caranya supaya saya punya suami cinta kepada saya? Gampang. Bagaimana caranya? Kalau itu istri nggak kerja, cobalah kalau misalnya laki kerja, bebenah, dandan yang rapi, pakai baju yang benar, yang wangi begitu ya, masak yang benar, laki pulang udah siap semua. Semua suami demen sama perempuan kayak begini. Ini kadang-kadang laki pulang dari kerja dari mana-mana, bininya belum mandi, rambut acak-acakan, mulut monyong, marah-marah lagi, masak belum. Coba. Apapun zikir yang Anda gunakan, kalau begitu caranya mah nggak ada yang suka sama kita. Jadi kadang-kadang secara logis tuh ada cara-cara logis, gitu loh, supaya orang cinta kepada kita. Maaf, Ustaz, saya punya cincin nih. Ini cincin saat Masya Allah bisa menghilangkan lapar dan haus. Ini kalau Pak Ustadz haus, cincin ini Pak masukin aja ke dalam botol aqua, minum airnya, Insya Allah Pak haus hilang. Ini cincin Pak, kalau lapar pegang, baca Bismillah 3 kali, pesan ketoprak 2 piring, pasti hilang Pak laparnya. Jadi sebenarnya ada sisi yang logis loh, ketika ada sebuah kejadian. Atau Anda barangkali ya pengen nggak di ubur-ubur perempuan? Nih, pakai cincin saya. Timpah pala itu perempuan. Dijamin Pak Umbul, dijamin. Langsung diubur-ubur. Jadi sebetulnya kalau begitu cuma sugesti semata-mata. Ya enggak? Efek-efek langsung itu nggak ada sebetulnya. Ya kan, ada orang punya jimat supaya kebal, anti bacok, anti peluru, anti segala macam. Betul ngangkat seng kebeler tangannya. Itu baru amas seng, udah kebeler. Bagaimana dengan golok? Ya, jadi hati-hatilah. Ini Islam mah kagak ngelakuin cara begitu. Cukup kita berpuasa. Tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram. Ya, di Surakarta tuh yang paling parah mah. Ya, ada arak-arakan kerbau, tahu kan? Hebat tuh. Itu biar kata kerbau, potongannya panggilannya kiai loh. Saya saja yang sudah 20-an tahun lebih ceramah kesana kemari, sholat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, zikir alhamdulillah. Sampai sekarang Bapak Ibu maaf ya, saya nggak pernah pengen dipanggil kiai. Berat. Semakin banyak Pak status kita sebagai tokoh agama, semakin banyak persoalan yang Allah tanya kepada kita. Ini kadang-kadang kalau ada orang ceramah namanya pendek, panggilannya panjang bener. Ceramah agama oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram, Syekh, Habib, Kiai Haji, Al-Ustadz, Dr. Andus. Waduh, banyak bener. Ya kan, makanya saya sampai sekarang nggak pernah nyaman dipanggil Kiai. Berat, bukan apa-apa. Tapi ini seekor kerbau dipanggil Kiai. Kiai selamat.
Diarak itu keliling kota tuh oleh orang-orang Solo itu. Diarak. Nanti orang-orang kalau mau dapat berkah, jalannya di belakang kebo. Jadi nggak boleh di depan, Pak. Kualat katanya. Jadi kalau mau berkah, jalan di belakang kerbau. Apa kata kerbau? Tuh manusia, liatin pantat gua. Ini penghinaan kepada kemanusiaan kita loh sebetulnya. Allah bilang kan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah telah kami muliakan anak Adam. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Begitu iman kagak ada, amal habis, udah kita jatuh ke lembah yang paling hina. Dan yang paling menyebalkan, momen yang paling tunggu-tunggu, momen ketika sang kerbau buang kotoran. Langsung diperbutin, Mas. Bener. Pernah kan di shoot oleh sebuah televisi ketika ada proses ada acara pengambilan kotoran kerbau tadi, ada seorang nenek yang ngambil. Ditanyakan oleh si wartawan ini, "Nek, ini kok ngambil ini buat apa, Nek? Ini kan kotoran." "Enggak, Mas, ini untuk obat awet muda." Loh. Yang ngambil aja udah tua. Muda dari mana? Lihat, sugestinya luar biasa. Ada lagi yang ngambil Pak Unggul, katanya biar usaha cateringnya laris. Loh. Catering kan makanannya untuk manusia. Bayangin dong, kalau penglarisnya teh kebo. Ini bentuk penghinaan setan kepada kemanusiaan kita. Makanya Islam nggak pakai begitu. Nih bulan Muharram, pengen ibadah ritual. Gampang, bagaimana caranya? Tuh puasa 9 Muharram, 10 Muharram. Kapan tuh kira-kira? Ya besok. Ya jadi besok tanggal 9 ya Pak, Ibu, maaf. Yang 10 tanggal 24. Ya 9 sama 10 bulan Muharram. Ini ibadah ritualnya tuh. Yang jelas-jelas berdasar, ya kan? Dalam artian ada ketentuannya, ada dalilnya. Satu itu. Nah kalau ibadah sosialnya, nah itulah yang kita sebut dengan lebaran anak-anak yatim. Maaf ya, mungkin saya terlalu bodoh nih. Tapi perasaan saya, insya Allah saya tidak salah nih ya. Sepanjang yang saya tahu, sampai sekarang nih, saya belum pernah tahu tuh siapa orang yang mula-mula mengatakan kalau lebaran yatim itu Muharram. Menyantuni anak yatim, ya orang miskin sebagai bentuk ibadah sosial, oke lah, itu suatu hal yang bagus. Tapi jangan ada kesan cuma di bulan Muharram dong. Wah ini kalau bulan Muharram anak yatim laku, undang sana, undang sini, sampai lidik kepalanya. Usuk-usuk mulu sama orang. Ya kan? Pagi-pagi jam 9 diundang ke masjid, jami diusap kepalanya. Pada zuhur diundang lagi ke Indosat, diusak-usak lagi kepalanya. Sampai puyeng tuh bocah. Undang sono, undang sini, naik kereta, naik kincir-kincir, naik kora-kora, pulang-pulang bocah muntah uger. Kenapa? Lari bulan Muharram. Tapi begitu masuk bulan-bulan Safar, ya sudah. Masing. Padahal kalau bicara masalah sunnah Rasul ya, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, itu bisa kapan aja. Ya. Bahkan Rasulullah, maaf nih, saya bicara agak sedikit khusus ya. Nabi kita Muhammad itu berapa sih istrinya? Ada yang tahu nggak? 9. Berapa? Banyak amat 12. Berapa Pak? Pak Unggul? 9. 4 dikit bener, 4 mah saya nanti. Amin. Waduh diambil. Saya mau bilang mamah dulu, diaminin nih sama jamaah Al-Jusat. Nabi Muhammad itu berapa istrinya? 9 Pak. 9 termasuk Khadijah ya, yang sudah wafat lebih dulu. Jadi betul kalau kata Bapak 8 itu yang cuma 7 yang menyaksikan Rasul wafat. Karena ada 2 istri Rasul yang wafat mendahului beliau. Kalau saya nggak salah yang pertama Khadijah pasti, yang kedua Maimunah. Semuanya itu wafat, yang dua itu wafat sebelum Nabi ya. Yang sisanya itu wafat setelah Rasul. Tahu nggak? Rasulullah punya istri ke-9 tuh. Cuma 2 loh yang masih gadis. Padahal dengan status beliau sebagai seorang nabi, ya kan? Dengan penampilan fisik yang demikian menarik hati, saya kira mudah bagi beliau mencari seorang gadis. Rasulullah, ya kan? Makhluk Allah yang namanya Allah, yang Allah ciptakan tanpa cacat. Makanya ada asar yang mengatakan Nabi Muhammad itu Allah berikan separuh kegantengan. Jadi 50% ganteng buat Nabi Muhammad. Yang 25 buat Nabi Yusuf. Yang 25 buat kita bareng-bareng. Ya Allah. Pak, Mas,
Kalau Rasulullah 50 sendirian, Mus Yusuf 25 sendirian, kita 25, kita ada berapa ini? Sedunia sampai ada kiamat 25 bareng-bareng. Jadi dengan penampilan fisik yang menarik belum bisa punya istri gadis. Tapi 7 di antara bini istri beliau itu adalah janda-janda semua. Kenapa? Tahu nggak tujuannya? Ibadah sosial. Rasulullah itu berpoligami untuk menyantuni anak-anak yatim. Jadi ibunya dinikahi, anaknya diurusin. Tuh, begitu Bu. Makanya jangan buru-buru jengkel dong kalau ada kalau bicara poligami. Yang salah bukan poligaminya Pak, Ibu. Yang salah itu manusia-manusianya. Poligami, sunnah Rasul, bini 4 perawan semua. Ini bukan sunnah ini. Kalau Rasulullah itu Ummu Salamah aja istri beliau ketika dia nikah itu anaknya 5 loh. Dan waktu itu dia nolak. Ya Rasulullah, anak saya banyak. Udah gak apa-apa. Ya, anakmu tanggunganku. Luar biasa. Jadi untuk menyantuni anak-anak yatim, beliau sampai mau menikahi janda-jandanya untuk menyantuni anak-anak yatimnya. Gimana? Tantangan nih Pak. Iya betul. Ya kan, jadi untuk ibadah sosial. Kenapa? Karena nggak layak dong seorang Rasul, seorang Nabi bolak-balik ke rumah seorang janda, walaupun untuk ibadah sosial. Maaf, siapa namanya Pak? Seto. Pak Seto punya jiwa sosial tinggi nih, Insya Allah, amin. Asal mau berangkat kerja, mampir ke rumah janda. Assalamualaikum. Mas Seto, ada apa ya? Aduh, maaf Mbak, itu mana ya anak yang paling bontot? Ini nih saya ada uang jajan sedikit buat anak si Mbak. Pagi mampir. Pulang kerja, mampir lagi. Assalamualaikum. Mau lagi naik yaki di sana. Maaf ya, Pak Seto yang punya niat ibadah sosial menyantuni anak yatim tadi, kalau bolak-balik ke rumah janda, kira-kira apa kata masyarakat? Masih ramai kan? Seto bisa benar. Anak yatim dibusuk-busukin, ngincer emaknya lo gua tahu. Akal bulus, ya kan? Beliau saja orang biasa ibadah sosial aja bisa disusul, apalagi Nabi Muhammad. Makanya beliau punya ini segala daripada ada fitnah, ada gosip, udahlah ibunya saya nikahi, anaknya saya urusin tuh Rasulullah. Saking open kepada anak-anak ya yatim. Makanya buat kita ya jangan begitu kali ya. Kita banyak cara lain lah barangkali. Tapi ya pasti jangan ada kesan hanya di bulan Muharram. Makanya kalau bicara masalah Muharram tuh pas tuh ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Walaupun yang sosial ini emang tidak hanya di bulan Muharram. Paham gitu ya? Nah, kemarin ada yang tanya sama saya begini, Ustaz, saya kok nggak menemukan ya kalau anak yatim itu mendapat bagian dari sedekah atau zakat kita. Karena kalau saya baca Ustaz dalam surah At-Taubah ya, tolong carinya Pak. Bisa nggak nyari? Surah At-Taubah ayat berapa nih? Ayat 60. Maaf, ini sampai jam berapa? Alokasi waktu 1:30 ya. Wah, masih ada waktu 4 jam. Coba dicari. Ustaz, saya udah baca loh surah At-Taubah ayat 60, di situ nggak ada tuh anak-anak yatim. Yang ada malah orang miskin. Ya, jadi saya lihat dulu dah ayatnya sekata gitu. Coba cari dah. Kita buktikin ya. Karena ada orang yang kritis kepada kalimat, bukan kepada isi. Kalau bicara masalah kalimat, emang nggak ada kalimat anak yatim itu dapat dari sedekah kita, emang nggak ada. Coba lihat. Nah, ini mah kudu balapan sama saya nih kayaknya. Coba, Pak, saya bantu ya. Iya. Yang dulu dapat bebek katanya. Iya Pak, sengaja nih Pak, saya lama-lamain nih Pak nih. Biar Bapak yang menang. Nih udah nih. Ya. 60. Ayat 60 nih. 60 ada, ketemu? 60. Dapat deh. Temu nih. Temu, dah, sini. Ya bukan, malu sama kacamata itu. Kalau kacamata kan tampang orang banyak baca. Sudah. Baca koran lampu hijau. Baik. Oke. Tuh, Ustaz. Maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Tuh, Ustaz, lihat apa? Di sini enggak ada tuh
zakat kita, sedekah kita, infak kita untuk anak-anak yatim, nggak ada yatama di sini. Nah, inilah Bapak Ibu. Pemahaman kita sebatas kalimat. Yang tersurat bukan yang tersirat. Ya. Sesungguhnya sedekah. Jadi setiap pemberian kebaikan itu sedekah ya namanya ya, atau zakat termasuk juga. Lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir. Fakir bahasa Arab ya, itu maknanya adalah orang-orang yang butuh. Nah kalau bicara masalah butuh, anak yatim jelas butuh, masuk tuh di fuqara. Ya, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya kan? Karena kebanyakan anak-anak yatim sudah butuh, miskin mereka. Nggak punya penghasilan tetap ibunya barangkali. Wal masakin, wal amilin, amil zakat, amil yang ngurusin zakat, itu dapat bagian tuh. Ya, mengapa dapat? Karena amil itu udah mengorbankan usahanya. Contoh, dia ngojek, dia dagang keliling, cuma gara-gara jadi amil zakat sampai enggak ngojek. Padahal dia punya kewajiban, itu diganti tuh dengan zakat tadi, dapat dia bagian. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam. Maaf ya, kalau boleh saya tambahin, mu'alaf itu kan orang-orang yang baru masuk agama Islam ya. Khususnya nih orang-orang Cina yang masuk agama Islam ya. Saya sering ketemu dengan mu'alaf dari Cina dari orang-orang Cina, Chinese masuk agama Islam. Itu kata mereka begini, orang-orang Cina itu punya pemahaman anak cucunya boleh masuk agama apa aja, asal jangan agama Islam. Ini info yang saya terima dari beberapa mu'alaf yang Chinese ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena kata orang Cina itu agama Islam agama orang susah. Gimana nggak susah lo? Ya kan, lagi usaha, lagi dagang, sembahyang katanya. Ditinggal usaha lo. Udah kaya, udah punya, dikasih orang dengan dalil zakat. Masuk Ramadan, kagak dagang lo. Jadi apa? Agama orang susah. Makanya kalau ada anak-anak Chinese yang masuk agama Islam, itu pengakuan mereka, itu habis tuh dimaki-maki sama orang tuanya. Itu minimal. Kalau mu'alaf Pak Unggul, yang saya temuin, yang Chinese, itu sampai digebukin sama orang tuanya. Digebukin, dikerangkeng, dipasung. Nggak boleh keluar. Dia bisa lolos gara-gara bantuan dari pembantu rumah tangganya. Itu orang mu'alaf begitu tuh. Kalau udah masuk agama kita, agama Islam, nggak kita urusin, nggak kita bantu, sakit hati dia. Wah, Islam sama aja. Udah gue bela-belain masuk agama Islam. Di sini nggak ada yang open sama gue. Bisa kembali ke agama yang lama, makanya bagi dikasih bagian tuh, ya orang-orang mu'alaf. Kemudian apa lagi tadi yang wafir riqab, ya kan? Wal gharimin, orang-orang yang punya utang. Ya, jadi orang-orang yang punya utang itu dapat bagian dari sedekah. Asik. Bicara masalah utang, siapa sini nggak punya utang? Ya, maaf ya, utang di sini utang yang dia berhutang untuk kebaikan. Contoh, punya utang karena kemarin-kemarin nalangin buat anak yatim. Tuh. Punya utang gara-gara barangkali betul rumah orang-orang miskin. Ya, jadi kalau punya utang gara-gara dia punya watak begitu sendiri, itu enggak dibantu. Kan orang kita kan kalau bicara masalah utang berani, karena konsumtif. Ya toh? Orang TV di rumah nggak ada masalah, TV lama di rumah nggak ada masalah, masih bagus, diganti sama yang nempel di tembok flat, ngutang jadi aja udah. Kulkas yang lama satu pintu berbunga es pula masih bagus, nggak masalah, diganti sama 3 pintu setengah, padahal isinya cuma wortel sama air dingin. Konsumtif kan. Nah kalau punya utang gara-gara begitu nggak dibantu, jadi utangnya untuk kebaikan juga akhirnya ya. Wafir riqab, dan untuk membebaskan budak, termasuk Palestina sekarang nih. Ya kan, kalau budak kan cuma 1 orang. Tapi kalau Palestina senegara. Makanya kalau kita mau sedekah, boleh nih kita infakkan kepada mereka. Ya kita kan bantu dengan jihad ke sono, nggak boleh. Nggak bisa kan, sulit aksesnya. Dengan doa semata-mata barangkali kita nggak begitu merasa membantu. Oke, dengan donasi rupiah, sama itu. Ya, makanya kalau kita pengen berzakat, berinfak sedekah, ini Palestina termasuk firqob karena mereka membebaskan mereka dari orang-orang Israel itu. Bisa ini. Ya, minimal doa dah. Ya, kunut nazilah dibaca ya. Kunut nazilah baca ya. Jadi itu kan sebagai bentuk peduli kita kepada mereka. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, termasuk perantauan-perantauan yang datang ke Jakarta buat mondok, kehabisan bakal, itu kita bantu. Nah, di sini maksudnya apa? Wal fuqara al masakin. Jadi orang anak yatim itu masuk ke dalam fuqara.
anak-anak yang butuh apa? Butuh bantuan dari kita. Nah ini ya, makanya saya katakan jangan pisahkanlah antara ibadah ritual dan sosial. Karena dia sama antara dua ibadah ini. Bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan ternyata ibadah sosial bisa mengalahkan ibadah-ibadah ritual. Kayak tadi haji. Ya haji ya cuma dijamin masuk ke dalam surga. Tapi para penyantun anak-anak yatim dijamin masuk surga dan dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan dah. Ya sholat yang rajin, puasa sunnah kalau mau barangkali yang rajin juga. Tapi jangan lupa kepada ibadah-ibadah sosial. Dan bagi anda yang punya kemampuan lebih, kalau mau ingin menyantuni anak-anak yatim atau ibadah sosial yang lain, usahakan kepada orang miskin, orang fakir, anak-anak yatim yang punya hubungan dengan kita. Contoh saudara kita barangkali ada yang yatim, kasih mereka. Ini kadang-kadang kan ada orang kalau nyumbang kemana-mana nyampe, dikenal orang ahli sodakoh, ahli nyumbang. Waduh, tapi punya ponakan yatim nggak diurusin. Ya, jadi kalau kita nih membantu orang yang miskin yang punya hubungan dengan kita, itu kata Rasul kita punya dua pahala. Satu pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala bersilaturahim. Ya. Cuma kalau anda mau nyumbang untuk ibadah sosial ya kepada orangnya langsung, itu nggak usah ngotot minta ijab kabul. Kecuali kalau kita ke amil, emang ditanya tuh ya, Pak ini apa Pak? Zakat atau infak atau sedekah? Ini zakat Pak. Saya tahu nih Pak, zakat mal saya dari perniagaan saya tuh ditanya oleh amil dan kita bacain semua emang. Tapi kalau kita nyumbang kepada keluarga sendiri, ya termasuk ponakan barangkali ya ada yang yatim, ya jangan dibacain lah. Kasih aja begitu. Ya, datang ke rumah saudara di gajian. Assalamualaikum. Salam. Pok, cuma baca yang kecil. Ada. Emang kenapa? Begini Pok. Tadi saya habis ngaji tuh di gedung dek, yang ceramah Haji Katomi Hamzah Pok. Nah terus, jadi bilang katanya kalau ada orang mau sedekah, mendingan sama saudara aja Pok, yang masih miskin. Terus ya begini Pok, bukan orang kaya Pok. Orang kaya Pok kan namanya anak janda juga, miskin kan Pok. Nah udah daripada saya ngasih omor-omor, saya ngasih omor aja, ya kan? Ini kalau begini caranya Pak, maaf ya, walaupun barangkali dengan tujuan supaya dia tahu ini zakat kita, ini malah gak ada manfaatnya. Ya kalau ada yang begitu, ini pasti anak cucunya Haji Muhyiddin. Nah, Haji Muhyiddin. Ya itu ya yang saya salut Pak, pemerannya tuh bagus banget tuh. Ya hebat tuh, dia bisa membawakan karakter Haji Muhyiddin dengan sangat sempurna. Reseh-resehnya, norak-noraknya, dengki-dengkinya. Lu macam-macam, gue mau udah haji 2 kali begitu. Haji Muhyiddin begitu ya. Atau kalau dulu tuh si Madi Musyawarah tuh, ya kan? Kalau misalnya mau nyumbang dibacain dulu, kismin, miskin gitu kan? Nggak usah begitulah. Kenapa? Karena ijab kabul itu kalau emang ditanya, ya kan? Tapi kalau kepada family langsung kasih aja, ya termasuk untuk sumbangan-sumbangan yang lain barangkali kasih aja, ya. Nanti apakah itu zakat kita atau apapun dari kita, cukup Allah yang tahu, ya. Jadi tolong jangan beda-bedakan antara ibadah ritual dan sosial. Kalau anda doyan zikir berjamaah, barangkali hobi zikir berjamaah nih di sebuah masjid, silakan. Tapi tolong tuh, ya jangan abaikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bahkan jihad ekonomi menurut saya nih ya, kayaknya emang dibutuhkan banget sekarang. Bukan cuma untuk kita punya negara yang banyak orang miskinnya, juga untuk teman-teman kita di luar sana. Banyak yang kurang mampu. Gitu. Paham nih? Maaf Penggul ya, ini sebetulnya banyak banget nih yang saya mau sampaikan, tapi karena emang kesalahan teknis macet yang luar biasa, saya punya waktu nggak lama, ini udah mau 1:30. Silakan dah kalau ada yang penasaran, dibuka termin aja. Siapa ya? Kalau bicara masalah kurang banget, ini masih banyak ini, ya, yang belum disampaikan. Nanggung Pak, istilah kata begitu mah. Ya, kalau penasaran nanti bolehlah ketik korek spasi Ustadz, kirim ke 9829. Insya Allah nyasar. Ya silakan, seputarin aja. Ini mungkin hanya background aja ya, bahwa kita nggak boleh mengabaikan ibadah sosial setelah kita mengutamakan ibadah ritual. Jadi ibadah ritual itu ibadah-ibadah pribadi kepada Allah, kayak sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran ya. Tapi kalau ibadah sosial termasuk sedekah, zakat dan sebagainya. Itu jangan dipisahin. Ya, karena Nabi Muhammad nggak pernah misah-misahin tuh antara sosial dan ritual. Semuanya ibadah, semuanya kebaikan. Kalau kita ikhlas, ada pahalanya. Amin. Ya, silakan.
mengajukan pertanyaan. Monggo. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita pulang. Mau ngapain lagi? Makan ya udah. Saya belum makan nih. Silakan. Dari akhwatnya mungkin. Jadi nah kalau gini maaf nih, kalau acara kita hari ini apa nih? Ini sosial apa ritual nih? Taklim. Ritual apa sosial? Dua-duanya kali ya? Dua-duanya loh, ya kan? Dua-duanya nih. Karena kita kan belajar ilmu agama dan ada silaturahim. Makanya maaf ya, sedikit saya tambahkan. Ibadah yang dibenci setan ternyata bukan sholat tau, tapi ngaji. Serius. Kenapa ngaji? Ini gara-gara ngaji kata setan, saya kehilangan pengikut. Gara-gara ngaji tuh, dia belum sadar, ngaji, sadar dia tuh. Gara-gara ngaji nih, dia nggak sembahyang, sekarang ngaji, jadi dia sholat. Makanya ngaji itu termasuk ibadah yang dibenci setan. Ini punya dua dimensi ya. Ada ritual, ada sosial. Ritualnya berupa zikir kepada Allah, sosialnya berupa silaturahim. Bayangin coba, ngaji di gedung deh cuma 1,5 jam, lebih kurang begitu, 2 pahala. Ritual dan sosial. Silakan. Ini bener Pak, nggak ada colokannya nih? Itu ada. Oh ada, udah kebuka. Tetanus ada. Ya silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita bukan memaksakan harus nanya ya. Ini saya cuma takut ada kesalahpahaman karena waktu demikian sempit. Saya ceramah agak buru-buru. Takutnya kan ada kesalahpahaman itu aja. Kalau emang paham, ya alhamdulillah. Asal jangan pura-pura paham. Jelas nih? Jelas Pak. Begitu pulang nanya sama temennya nggak dengerin lagi. Udah jadi urusan itu. Ya silakan. Sampai jam 1:30 nih waktunya. Ya, jadi mohon maaf dipanggul, baru sekarang saya terlambat ini. Ya, karena tadi luar biasa macetnya. Tiap perempatan macet itu, macet. Akhwatnya bisa dipahami? Mbak-mbak dan ibu-ibu kita ini, ya. Ada yang mbak, ada yang ibu. Atau masih mbak semua di sini? Masih mbak semua ya. Kalau ini laki-laki. Kalau yang laki-laki potongannya ketahuan. Pak Unggul saya tahu persis. Ya, hati-hati Bu dengan Pak Unggul, udah punya bini dia mah. Ya, bapaknya juga nih yang ngambil air tadi. Udah punya istri? Sudah. Anak? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Atau Pak Seto barangkali ingin komplain dengan saya tadi. Gagal saya jadikan contoh tadi. Ya. Silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi mau dimaklumi aja ya. Saya sih pengennya sampai jam 2 nih Bang Unggul, kalau boleh mah, cuma karena kita punya kewajiban bekerja, jadi kita nggak boleh zolim ya kepada waktu yang diberikan oleh pihak manajemen. Ya, yang salah sih bukan kita, kemacetan yang salah. Ya, jemputan on time. Ya kan, berangkat juga tidak begitu siang, jam ya pokoknya 10:30 lah. Ya cuma karena luar biasa hari ini, mungkin barang ini Pak, barang apa namanya itu dia mau buruh. Ya jadi macetnya sampai ya luar biasa. Ya Pak silakan, silakan. Terima kasih. Ada? Ya, kalau nggak ada cukup sekian. Ada tak? Ada yang bertanya? Barangkali pulang menarik, masa poligami diomongin. Siapa yang mau nanya masa poligami? Buru-buru poligami puasa atau aja belum saya. Ada satu puasa belum beres urusannya nih. Ya, tapi pasti itu ya. Ini mungkin ilmu baru buat kita. Jangan nuduh Rasulullah dah. Rasulullah bisa aja poligami. Nabi itu bersih, nggak kayak kita. Poligami Rasulullah murni untuk ibadah sosial, menyantuni anak-anak yatim. Ya luar biasa, menempuh jalan yang orang nggak mau tempuh. Siapa yang mau nikahi janda anak 5? Nabi berani. Kenapa? Santun kepada anak-anak ya yatim. Di sini ada nggak anak yatim? Ada sini yang yatim? Ini saya yatim. Bapak yatim? Bapak-bapak udah nggak ada? Udah nggak ada. Ibu? Masih ada. Masih. Sini panggul. Kalau macam Mbak dan Mas di sini bukan anak yatim lagi, ini yatim aja. Yatim itu ada, maaf ya, yatim itu ada ukurannya 0 tahun sampai dia mandiri. Kalau Pak Unggul bukan disantuni, Pak, menyantuni. Ya, jangan kata udah kerja, anak yatim sudah balik usia SMP aja, SMA kelas 1 aja. Belum kerja nih, kita undang ke masjid, menerima sumbangan, nggak mau datang. Malu. Ini Pak Unggul mah jangan disantuni atau menyantuni yang ada. Itu boleh sih. Ya, jangan galak-galak sama dia. Anak yatim. Ya. Yatim itu sebutan Pak untuk anak-anak yang butuh perhatian. Walaupun barangkali punya orang tua tapi nggak diurusin, yatim juga namanya. Ya, jadi bukan cuma nggak punya orang tua, Pak ya. Kan ada tuh anak punya orang tua, broken home, bapaknya nikah lagi, pergi sama bini yang baru.
maknya nikah lagi, berangkat sama laki yang baru, itu anak tinggal sama orang lain, nggak keurusan, yatim juga sebetulnya. Ya, jadi bukan sebutan anak yang nggak punya orang tua, tapi anak yang butuh perhatian, itu anak-anak yatim. Nah, kalau kita mantan anak yatim, kalau kita nih barangkali yang bagian bukan anak tapi yatim, yang bukan disantuni malah menyantuni. Ya Bang Gol ya, maaf Bang Gol, yatim. Bang Gol, jadi Bapak udah nggak ada ya Pak? Sudah lama? Atau Bang Gol 2003. 2003, ya. Jadi anak yang soleh Pak ya. Biar orang tua senang. Gimana? Kalau Pak Mus dia ini nggak? Maaf, Pak Mus soleh nggak? Dia. Pak Mus soleh nggak sini? Insya Allah. Soleh ya? Jenggotnya bagus kok. Apa urusannya nggak soleh ya Pak? Ada? Ya udah, kalau nggak ada nggak apa, tutup aja deh. Barangkali udah beranak lah saya. Ya, jika memang sudah ada pertanyaan, terima kasih Pak Ustadz atas kajian. Iya, sama-sama. Singkat banget Pak ya. Mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, amin. Dan sebelum kita tutup, ada penggalangan dana untuk saudara kita di sama Muslim di Palestina, bisa dimasukkan ke dalam kotak yang di atas meja itu. Ya, ya. Gitu. Lalu kita akhiri kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa menutup majelis. Subhanallah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Silakan tuh diisi. Mbak barangkali ada uang lebih.